pagi. Ketemu lagi dengan Mbak Pinet. Adik-adik, kita masih ibadah sekolah minggu secara online ya hari ini. Gimana? Kangen nggak sama sekolah minggu secara langsung? Maksudnya nggak online? Pasti kangen dong ya, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Meskipun kita masih sekolah minggu online, tapi kita tetap masih diberikan kesehatan, kesukacitaan, kebahagiaan, dan pemeliharaan Allah di hidup kita. Nah, adik-adik, supaya kita pagi ini lebih bersukacita, lebih bersukaria lagi, kita mau nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Adik-adik semuanya nyanyi dengan semangat ya, dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik, kita sudah menyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Semoga iya ya, hari ini kita sekolah minggu online, kita harus berlimpah sukacita. Nah, kita mau, kan tadi udah nyanyi, nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, adik-adik semuanya. Sikap doa yang benar ya. Tapi doanya mau disampaikan oleh Pak Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Walaupun kami sekolah minggu secara online, Tuhan tetap memakai apa yang kami kerjakan menjadi bagian kami memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya taburan firman Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Engkau akan pimpin sampai akhir sekolah minggu ini dengan selamat. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan Jalan Serta Yesus, supaya hidup kita
selalu ada di dalam jalannya Tuhan, jalan serta Yesus. Tepuk tangan boleh, bangkit berdiri boleh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, jalan serta Yesus selamanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Solidio yang terkasih. Kembali ya berjumpa dengan Mas Mada yang saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan bersama-sama kita nikmati. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Kami orang yang sederhana dan terbatas. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus untuk bisa mengerti isi hati dan firman-Mu ini. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan ini, supaya hamba bisa menyampaikan dengan kebenaran yang benar. Menolong kami semua untuk mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Amin. Oh iya, sebelumnya Mas Mada mau bertanya, kalau seandainya kita ada dalam keadaan yang terdesak, keadaan terjepit, bingung, apa yang kita lakukan? Nah, kali ini firman-Nya juga ada hubungannya dengan bagaimana kita menghadapi keadaan yang terdesak. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan di dalam keadaan yang terdesak. Mari kita lihat dan dengarkan bersama firman Tuhan berikut ini. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran ada di Perjanjian Lama, tepat setelah kitab Kejadian. Kitab yang pertama, Kejadian, kedua, Keluaran. Keluaran 14, pasal 14, ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka.
Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang-orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, itu tadi ceritanya bagaimana bangsa Israel dalam keadaan terdesak mengalami pertolongan Tuhan. Kita tahu, kita bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dalam keadaan yang terdesak. Mungkin saat ini, wah bagaimana ya, saat ini PR-nya banyak, saat ini mungkin harus mengerjakan ini dan itu karena masih bersekolah di rumah. Jangan khawatir, tetap lakukan bagian teman-teman, tetapi juga mohon pertolongan Tuhan supaya teman-teman dimampukan untuk melalui itu semua. Sama seperti tadi, Tuhan sendiri yang akan mengawali, menolong. Bahkan sebenarnya kita belum meminta, Tuhan itu sudah ingin menolong kita. Apalagi kalau kita memohon pertolongan Tuhan di dalam ketakutan kita. Jadi jangan takut, Tuhan akan menjagai teman-teman. Apalagi ketika teman-teman itu meminta pertolongan pada Tuhan dalam segala keadaan. Karenanya teman-teman, kalau teman-teman itu merasa takut, merasa cemas, ambil sikap doa, berdoa dan berseru, "Tuhan Yesus, tolong saya untuk menghadapi ketakutan ini." Dan teman-teman bisa merasakan di dalam doa itu Tuhan menguatkan hati teman-teman. Percayalah pada Kristus, percayalah pada Tuhan,
sehingga teman-teman dimampukan melalui ketakutan-ketakutan teman-teman. Tuhan Yesus akan membebaskan teman-teman dari keadaan yang menakutkan. Takut apa teman-teman? Takut gelap? Takut dinakali temannya? Atau takut yang lain? Mohonkan pada Tuhan supaya Tuhan menolong teman-teman dari keadaan dan dari ketakutan itu. Jangan takut, Tuhan akan segera menolong teman-teman. Baik teman-teman Solidio, saat ini kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Mari ambil sikap doa yang baik. Akan menolong jika tangan dilipat, dan mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengawali, yang menginginkan bahkan melindungi kami dari segala bahaya yang mungkin ada. Mungkin bahaya di jalan, mungkin bahaya bahkan ketika saat ini kami sedang menghindari penularan virus COVID-19. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, supaya kami mengalami betul Tuhan yang berinisiatif atau mengawali untuk menjagai kami. Kami menyerahkan diri kami sendiri ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau percaya di dalam segala keadaan Tuhan segera akan menolong kami. Terima kasih, kami mau mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau menyanyikan Salam Damai. Kiranya damai Kristus ada beserta kita semua. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Damai Kristus beserta kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas di rumah adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar-keluar, terus rajin cuci tangan, dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita cepat bisa ketemu secara langsung. Ya nggak Pak Pendeta? Oke. Dadah!